Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perbaikan kalimat efektif yang telah kami temukan dari berbagai sumber jurnal akuntansi. Nah, sebelum itu, marilah saya memperkenalkan diri anggota saya yang terdiri atas Edita Pramesti, kemudian yang kedua Valencia, dan saya sendiri Felicia Karisa, dan yang keempat adanya Flavian, dan yang kelima ada Giovanni, kemudian yang keenam ada Hestia, dan yang terakhir ada Ingrid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai adanya penggunaan kalimat tidak efektif pada jurnal akuntansi dan bisnis volume 10 yang telah diterbitkan pada bulan Februari tahun 2010. Kesalahannya itu apa sih? Nah, kita bisa melihat pada contoh yang pertama, yaitu anomali pasar modal telah menarik perhatian para peneliti dan partisipan pasar selama kurang lebih 4 dekade. Nah, pada kalimat ini tuh terdapat kesalahan yaitu pada kata para peneliti. Nah, ini menunjukkan adanya keborosan kata sehingga kalimat itu menjadi tidak hemat. Seharusnya pembenarannya adalah anomali pasar modal telah menarik perhatian para peneliti dan partisipan pasar selama kurang lebih 4 dekade. Kata para ini sudah menunjukkan jumlah yang banyak, sehingga cukup untuk menggantikan kata para peneliti yang cenderung boros ataupun tidak efektif. Kemudian, ini adalah alasan ketidak efektifan kalimat yang seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi adanya ketidakhematan kata. Kemudian contoh yang kedua, ini bisa saya bacakan, yaitu pada kalimat karena faktor CMA dibentuk dari akrual, maka kemungkinan terjadinya korelasi yang tinggi antara pengukuran resiko atau faktor loading dan karakteristik original atau akrual. Nah, pada kalimat ini terdapat beberapa kesalahan. Sebenarnya kesalahannya dapat saya simpulkan ada 3 kesalahan sehingga kalimat ini menjadi tidak efektif. Yang pertama, karena tidak adanya subjek dan predikat. Nah, suatu kalimat itu cenderung dikatakan suatu kalimat apabila dia memiliki subjek dan predikat. Dan apabila dia tidak memiliki subjek dan predikat, suatu kata-kata itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, seperti itu. Jadi dari kalimat ini adanya karena faktor CMA dibentuk dari aktual. Di sini saya tidak bisa menemukan di mana subjeknya, di mana juga predikatnya. Bahkan ini hanya sebagai penunjukan kayak kata keterangan atau kalimat keterangan. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Sebenarnya begini, pada dasarnya itu kalau sudah ada kata maka, kita bisa melihat pada kalimat maka kemungkinan terjadinya korelasi. Nah, apabila sudah ada kata maka, otomatis di belakangnya tidak perlu lagi diberikan tanda baca koma. Karena apabila kita sudah memberi tanda baca koma, itu juga sudah berarti maka. Dalam hal ini, otomatis menjadi tidak efektif dan sangat boros. Nah, oleh karena itu kita bisa menggantinya dengan menghilangkan kata maka dan menggantinya dengan tanda koma atau menghilangkan tanda koma dan menuliskan kata maka. Jadi ada 2 pilihan. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin untuk menghilangkan kata maka saja dan menuliskan tanda koma. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah adanya kesalahan dalam penggunaan kata. Nah, di sini terdapat kata yang tidak baku yaitu resiko, yang seharusnya risiko. Dalam KBBI saya sudah mencarinya bahwa yang baku itu risiko bukan resiko. Jadi terdapat 3 kesalahan tersebut sehingga kalimat ini menjadi tidak efektif. Dan pembenarannya adalah faktor portofolio mengambil long position karena faktor CMA dibentuk dari akrual, kemungkinan terjadinya korelasi yang tinggi antara pengukuran risiko atau faktor loading dan karakteristik original atau akrual. Nah, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian kalimat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang ketiga. Jurnalnya masih sama dengan dari contoh yang pertama dan yang kedua. Ya, kalimatnya adalah strategi naif mengusulkan struktur faktor yang baru hingga anomali dapat dihilangkan. Meski pada faktanya, anomali lebih mempresentasikan pasar yang tidak efisien daripada premi resiko yang rasional. Pembetulannya dalam menjadi strategi naif mengusulkan struktur faktor yang baru sehingga anomali dapat dihilangkan. Meskipun pada faktanya lebih mempresentasikan pasar yang tidak efisien daripada premi risiko yang rasional. Berikut adalah beberapa alasan ketidakefektifan kalimatnya. Yang pertama, adanya kata yang tidak sesuai ejaan yaitu
kata risiko yang seharusnya risiko sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya ketidakhematan penggunaan kata, yaitu penyebutan kata anomali yang bisa dihilangkan. Kemudian alasan yang ketiga adalah adanya ketidaksepadanan struktur karena kalimat menjadi kurang jelas dan logis, yang mana terdapat pada kata hingga dan meski sehingga perlu diperbaiki. Tadi meski itu menjadi meskipun, hingga menjadi sehingga. Selanjutnya adalah contoh yang keempat. Masih sama juga jurnalnya dengan 3 kalimat pertama tadi, dan kalimat yang keempat ini adalah berdasarkan hasil tersebut mereka menyimpulkan bahwa kalau saham dihargai secara rasional, maka risiko seharusnya memiliki bentuk yang multidimensi. Pembetulannya menjadi berdasarkan hasil tersebut, mereka menyimpulkan bahwa saham dihargai secara rasional. Risiko seharusnya memiliki bentuk yang multidimensi. Beberapa alasan ketidakefektifan kalimat ini adalah: yang pertama, adanya ketidakhematan penggunaan kata, yaitu penyebutan kata kalau yang bisa dihilangkan. Yang kedua, adanya ketidaksepadanan struktur karena kata mereka bersubjek ganda, sehingga hal tersebut perlu untuk diperbaiki. Yang ketiga, adanya ketidaktepatan EYD atau ejaan karena kurangnya tanda baca koma setelah kalimat berdasarkan hasil tersebut. Ya. Pada contoh kelima, saya menggunakan kalimat hal ini sesuai dengan hasil dari proses pembuatan audit program yang menunjukkan kesamaan proses. Kalimat tersebut saya ambil dari jurnal yang berjudul Remote Audit dibandingkan dengan On-Site Audit dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pandangan praktisi internal auditor. Kalimat tersebut tidak efektif karena menggunakan kalimat yang bertele-tele dan maknanya tidak jelas, kurang penegasan pada makna kalimatnya, dan juga kalimat tersebut memiliki subjek, namun subjek tersebut tidak jelas. Supaya kalimat tersebut menjadi efektif, bisa ditulis menjadi hasil dari pembuatan audit program menunjukkan bahwa terdapat kesamaan proses yang dilakukan. Sekarang saya akan menjelaskan contoh selanjutnya diambil dari jurnal akuntansi yang berjudul Remote Audit dibandingkan dengan On-Site Audit dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pandangan praktisi internal auditor. Kalimat yang tidak efektif dari jurnal tersebut berbunyi, hasil penelitian sebelumnya secara umum hasilnya sebagai berikut, yang kemudian diikuti tanda baca titik 2 setelah kata berikut. Lalu, pembetulan dari kalimat tidak efektif tersebut berbunyi, hasil penelitian sebelumnya secara umum sebagai berikut, yang diikuti tanda baca titik setelah kata berikut. Alasan ketidakefektifan dari kalimat tersebut, yang pertama adalah karena dalam kalimat ada pemborosan kata, yaitu kata hasil. Di awal kalimat sudah disebutkan kata hasil, lalu di tengah kalimat disebutkan kembali kata hasil yang seharusnya tidak perlu. Alasan kedua adalah ketidaksesuaian tanda baca. Seharusnya setelah kata berikut, tanda baca yang digunakan adalah tanda baca titik, bukan titik 2, meskipun kalimat berikutnya adalah kalimat rincian, seperti yang sudah pernah Bu Yo jelaskan di pertemuan kemarin. Contoh yang selanjutnya diambil dari jurnal akuntansi yang berjudul Langkah Privatisasi Perusahaan BUMN di Indonesia. Kalimat yang tidak efektif pada jurnal tersebut berbunyi demikian. Dari kesimpulan tersebut, diharapkan privatisasi mampu menjadi solusi permasalahan tata kelola BUMN yang masih jauh dari prinsip GCG, sehingga semakin BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang diprivatisasi akan memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga juga menguntungkan negara dari sisi ekonomi. Kedua kalimat tersebut dirasa kurang efektif karena ada konteks yang dipaksakan untuk menjadi satu buah kalimat, sedangkan konteks tersebut dapat digabungkan dengan kalimat selanjutnya. Juga terdapat penggunaan kata juga yang dirasa kurang penting atau kurang efektif karena kurang dijelaskan pembandingnya serta menimbulkan kebingungan dalam memahami konteks tersebut, sehingga pembetulannya adalah sebagai berikut. Dari kesimpulan tersebut, diharapkan privatisasi mampu menjadi solusi permasalahan tata kelola BUMN di Indonesia yang masih jauh dari prinsip GCG. Dengan BUMN yang semakin diprivatisasi, kinerjanya akan menjadi lebih baik sehingga menguntungkan negara dari sisi ekonomi. Jadi untuk contoh yang ke-8, kami mengambil dari jurnal dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Jadi kalimat yang kami ambil adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba adalah likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk pembetulannya, ada beberapa faktor yang memengaruhi laba, yaitu likuiditas yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi ada dua alasan mengapa kalimat ini bisa dikatakan tidak efektif. Yang pertama, karena penggunaan kata yang tidak baku dalam kata mempengaruhi, di mana seharusnya digantikan dengan kata memengaruhi agar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan untuk yang kedua, penggunaan kata definisi seperti adalah dan merupakan yang terlalu sering sehingga menyebabkan ketidakhematan kata dan cenderung terbelit-belit sehingga makna kalimat menjadi tidak jelas. Dan untuk contoh yang ke-9, kami mengambil dari jurnal dengan judul Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. Kalimat yang kami ambil adalah sebagai berikut. Dari lingkungan keluarga yang harmonis yang mampu memancarkan keteladanan kepada anak-anaknya, akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian dengan pola yang mantap. Untuk pembetulannya sendiri, menjadi dari lingkungan keluarga harmonis yang mampu memancarkan keteladanan kepada anak-anaknya, akan lahir anak yang memiliki kepribadian dengan pola yang mantap. Jadi ada 3 alasan mengapa kami menganggap kalimat ini tidak efektif. Yang pertama, adanya pemborosan kata yang terlalu banyak penggunaan kata yang. Dan yang kedua, kata yang digunakan terlalu bertele-tele, seperti kata anak-anak yang digunakan sebanyak 2 kali. Dan untuk yang terakhir, penggunaan tanda baca koma setelah kata akan yang sebenarnya tidak perlu digunakan. Contoh ke-10 adalah diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 21 nomor 1, Januari 2019. Ada kesalahan pada penggunaan tanda baca setelah berikut, yang seharusnya setelah kata berikut ditandai dengan tanda titik, bukan tanda titik 2. Kemudian poin pertama, kebiasaan kerja tidak boleh langsung diakhiri dengan titik, sehingga harus menggunakan kata hubung seperti. Poin kedua juga tidak boleh diakhiri tanda titik, langsung setelah kata keamanan dan harus menggunakan kata hubung seperti. Diikuti juga dengan poin ketiga yang sama dengan poin kedua dan poin pertama. Kesimpulan dari kelompok kami adalah syarat dari kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, di mana kalimat minimal memiliki subjek dan predikat. Kedua, kehematan kata, karena kalimat efektif tidak boleh bertele-tele. Ketiga, kesejajaran bentuk. Imbuhan pada kalimat harus konsisten dan paralel. Keempat, ketegasan makna. Kelima, kelogisan kalimat. Kalimat tidak boleh ambigu, agar mudah dimengerti. Dan yang terakhir, sesuai dengan EYD. Kalimat efektif harus dalam ejaan yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.